tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif, kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif, kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Gitu? Tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap orang, setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif, kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif, kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah.
Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Ya, tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap orang, setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Ya, tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap orang, setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan,
kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif, kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Ya, tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif, kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif, kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Ya, tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada
buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Ya, tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Ya, tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SEL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua
dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif, kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh, hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan